Saya sudah membayangkan bahwa ini yang akan terjadi. Keren sekali. Kakinya sudah begini, saya sudah bingung saya mau gimana. Oh ini ya, Tiffal yang mau ikutan. Oke, ini sudah ada para penari baletnya, kita panggil yang melatihnya ya? Boleh. Miss Yuniki. Miss Yuniki, silakan. Terima kasih loh, udah mau datang pagi-pagi ke Kompas TV. Selamat pagi, Miss Yuniki. Mungkin boleh di tengah, Miss Yuniki. Oh boleh, bareng sama teman-teman di tengah nih. Nah, saya geser di sini kalau gitu. Boleh dikenalkan dulu nih, Marlupi Dance Academy. Ini ngejelasinnya ini komunitas kah, sekolah kah, atau gimana nih? Kita sekolah, academy. Jadi memang Marlupi Dance Academy sudah berdiri dari tahun 56, memang bentuknya sekolah balet. Oh, udah lama juga ternyata. Oke. Jadi tahun ini kita 60, udah hampir mau ke 65 tahun ya. Oke. Jadi memang udah lama berdirinya, dan kita memang dari awal banget udah memang bentuknya balet semua. Oh, balet. Oke. Miss Yuniki, tadi yang ditarikan oleh teman-teman ini apa sih, ada makna tersendiri kah? Karena kalau kita dengar kan lagunya lagu-lagu Nusantara gitu ya. Nggak ada sih, tidak ada makna. Cuman memang kita berusaha membuat balet ini dimasukkan ke lagu Nusantara, lagu-lagu Indonesia. Lagunya aja yang lagu Indonesia, tapi iramanya kita pakai untuk tari balet gitu. Oke. Sambil boleh nih, kayaknya kita kenalan juga nih sama teman-teman balerinanya. Ini ada siapa aja nih, mungkin bisa dikenalin. Oke, ini. Boleh, Please say your name. Hi, I'm Jinghui. Yes. Hi, I'm Tiffany. Hi, I'm Lena. Lena. Hello, I'm Aiko. Aiko. Hi, I'm Catherine. I'm Catherine. And how old are you guys? Catherine? I just turned 18. 18, okay. And you? I'm 13. 13, and then? I'm also 13. Okay, 13, 18, okay. And then? I'm 12. 12, 12? 17. Oke. 17. Oh, Jinghui ini dari Singapura ya? Miss ya? Singapura, yang lainnya Indonesia. Oke. Tapi yang penasaran tuh adalah, karena kan kalau balet di Indonesia kan nggak terlalu awam ya, Miss ya. Kenapa kemudian ini yang coba dikenalkan? Apa yang membuat orang harus tahu bahwa ini menariknya balet? Menariknya balet. Jadi gini, memang balet kan udah lama sih di Indonesia sebenarnya. Cuman memang nggak semua orang dulu tahu ya. Karena memang untuk kalangan-kalangan yang biasanya yang belajar balet itu yang di perkotaan. Kalau di pelosok-pelosok kan dulu nggak ada sekolah balet, ya belum ada. Tapi sekarang hampir semuanya udah ada, dan karena dengan adanya media dan lain-lain kan udah kayak semua bisa lihat lah apa itu balet gitu. Jadi bisa orang lebih tahu lagi what is balet gitu. Kayak lebih orang lebih mudah mengenal balet ya, Miss ya. Saya mau tanya ke Catherine. Catherine, waktu itu latihan balet pertama kali umur berapa? 4 tahun. Umur 4 tahun sampai sekarang masih latihan balet. Kenapa waktu itu pengen latihan balet? Awalnya dulu sih dimasukin mama. Tapi kayak sekitar umur 11 atau 12 gitu aku suka banget. Jadi aku kayak pengen serius gitu. Oke. Tapi buat awalan susah nggak sih belajar balet tuh? Karena kan kalau aku lihat di video-video di media sosial kayaknya awalannya gitu ya? Berat banget ya, kalau kaki pun juga bukan jinjit ya, bukan jinjit kayak kita biasa pada umumnya. Belajarnya susah nggak sih di awal-awal? Susah, iya. Awal-awalnya susah, tapi kayak lama-lama semakin biasa. Terus kayak ya udah kayak rutinitas gitu. Masalahnya nggak kebayang nih sampai sekarang nih kayaknya nih. Kebayang ngejinjitnya beda, geraknya beda. Saya tadi udah pemanasan di studio sebelah. Pas gini agak berat. Ya, kenapa begini? Apakah faktor? Kalau kata Okta sih faktor U. Faktor U. Miss Yuniki, berarti yang ikut di Marlupi ini apakah memang dari anak-anak atau usia berapa aja sih? Kita mulai terima anak-anak mulai usia 2,5 tahun ya. 2,5 tahun udah bisa mulai. Tapi ya nggak jadi kayak begini lah ya. Kalau 2,5 tahun itu lebih fokusnya mungkin dengar musik, gerakan-gerakan inti awal, belajar jinjit dulu gitu. Nanti step by step, pelan-pelan kita ajarin sampai jadi kayak begini. Tapi butuh waktu berapa lama ya? Karena kan tiap orang, tiap usia juga belajar dalam satu tahapan juga pasti beda-beda ya, Miss? Ya, jadi sama kayak kita sekolah. Dari sekolah TK, sekolah dasar, SMP, SMA ada kayak begitunya. Jadi butuh berapa lama ya? Sampai kurang lebih SMA ya. Sampai bisa perform itu usia berapa? Enggak, kalau bisa perform itu ya sama kayak kita ambil rapot. Setiap tahun kita perform. Tapi balik lagi ya, practice makes perfect ya. Gitu. Jadi kalau saya semakin sering latihan ya semakin cepat juga belajarnya. Oke, kita mau tanya ke Jinghui deh. Boleh. Nah, Jinghui,
When did you first learn ballet and why? I started ballet at age 10, and then I did ballet because my sister started ballet, and then I was interested also. And then when I started it, I was like, wow, I want to do ballet. Any differences between in Singapore and in Indonesia? I feel like the culture is different. Over there is more competitive, here is more supportive, and like together, yeah, which is nice. Nah itu tadi ya, kalau ballet memang kerja tim ya Miss ya? Iya, ada yang kalau untuk mostly kerja tim, tapi mereka juga ada tampil solo. Oh, oke. Tapi kalau dalam satu tahap, saya mikirnya gini sih. Anggaplah saya gitu pengen belajar balet gitu. Dalam satu step itu fokus dalam hal apa dan bisa makan waktu berapa lama Miss untuk belajar itu sampai jadi? Sampai jadi, sampai jadi itu nomor 1, disiplin. Disiplin. Karena ballet is hard, super hard, susah banget ballet itu ya. Jadi memang harus disiplinnya tinggi, kedua harus kemauan. Jadi kalau udah punya disiplin dan mau melakukan, ya pasti bisa. Walaupun nanti hasilnya balik lagi outcome-nya tergantung anatomi tubuh masing-masing ya. Dan itu, ini semuanya cuma untuk anak-anak atau dewasa juga punya peluang untuk belajar itu? Punya. Tapi memang hasilnya beda ya. Kalau dari anak-anak itu kan ya kan masalnya udah dilatihnya akan lebih, jadi latih masalnya akan lebih lama gitu loh. Kalau dari dewasa kan mungkin baru belajar mungkin dalam 2-3 tahun ya pentas bisa sih. Cuman hasilnya mungkin nggak sebagus kalau dari anak-anak. Cowok kayak saya nih bisa nggak? Bisa kalau mau. Nah, bisa kalau mau disiksa nggak? Nah, nyiksanya bentar nih. Sebentar, bagian kata nyiksanya itu yang agak nyiksanya ini maksudnya gimana nih? Iya, kayak di stretchingin, tekuk badannya semua. Nah, itu mau nggak? Kan sakit. Oke. Membandingkannya nih, kalau teman-teman bebas sih siapa yang mau ngomong. Yang paling susah tuh kalau belajar baletnya tuh balet klasik atau balet kontemporer? Siapa yang mau ngomong bebas deh, siapa? Tapi mereka belajar dua hal itu ya Miss ya? Utamanya mereka belajar klasik. Klasik. Tapi karena sekarang untuk kompetisi di internasional rata-rata mereka di request harus bisa dua-duanya. Jadi dengan basic balet klasik yang lumayan bisa kuat itu ya, nanti mereka belajar kontemporari. Gitu. Kalau kamu sempat ngerasa nggak bedanya belajar yang klasik sama yang kontemporer? Mana yang lebih nyaman di kamunya? Sebenarnya balet lebih nyaman. Soalnya kan udah dari kecil banget kan, jadi lebih nyaman. Soalnya pas belajar kontem itu badannya tuh beda cara geraknya, jadi agak awkward. Terus something new yang harus dibiasain lagi. Tapi difference-nya itu mostly in style, kayak cara narinya. Kalau kamu boleh deh, ke Aiko deh. Pengalamannya Aiko gimana? Jadi aku mulai balet dari umur 3 tahun. Lebih kecil lagi dari Catherine ya? Iya, kan itu dari awalnya tuh my grandma beliin buku Angelina Ballerina. Nah dari situ aku inspired dan pengen ikut balet. Dari situ makin suka sama balet dan mau fokus. Rata-rata mulainya emang dari usia yang sangat-sangat masih kecil ya. Bisa ada tantangan nggak ketika misalnya anak-anak ini kan baru pertama mengenal balet, terus mengenal gerakan-gerakan pertamanya atau gerakan-gerakan awalnya gitu. Ada nggak tantangannya dalam mengajar? Cari mereka punya konsentrasi itu susah. Iya kan, anak 2,5-3 tahun. Apa-apa gitu ya. Jadi kita akalinya ajak main. Jadi kupu-kupu jinjit kan, kita belajar jinjit jadi kupu-kupu terbang kan, mereka happy. Tapi mereka tanpa menyadari mereka belajar jinjit tinggi gitu. Jadi dibawa dengan cerita, dengan permainan gitu, biar mereka enjoy dengan musik kan, karena musik itu penting ya. Jadi mereka harus bisa dengar musik biar nanti bisa selaras dengan gerakan tubuh. Dan dalam satu hari, karena beda-beda anak beda cepet nangkepnya juga, bisa makan waktu berapa lama belajar atau Miss? Kita biasa kasih kelas untuk anak-anak 45 menit. Karena konsentrasi mereka cuma segitu. Lebih dari itu udah, Miss, kita pulang jam berapa gitu. Baik. Dan selalu dimulai dengan apa dulu tuh biasanya? Kalau mau mulai kelas, dilakukan awalnya warming up-nya lah, pemanasannya gitu. Iya, pemanasannya ya biasa kaki dulu. Kita duduk di lantai, bikin point flex gitu. Sambil duduk begitu yang mau dicontohin? Boleh. Ayo, mau dicontohin. Alena, coba Lena sit down nicely.
Biasanya pemanasannya gimana tuh biar ada gambaran nih? Ya bisa point and flex and point itu biasa awal-awalnya. Kakinya begini. Ya itu jenis awalnya begitu. Oke. Kamu pas awal-awal belajar sempat susah nggak sih buat ngelenturin kakinya? Nggak sadar dan masih kecil. Belajar yang lain-lainnya sempat kesusahan nggak? Susah, sakit, kayak ketarik gitu. Bener dong ternyata pikiran saya. Pernah nggak nih teman-teman di sini saking senengnya balet sampai aku nggak mau sekolah, aku mau balet aja gitu? Ini coba. ini. Yang mana Miss? Semua. Oke. Nah biasanya kalau lagi nari balet Miss untuk menghindari cedera gitu, biasanya cederanya apa sih? Cederanya gini, karena balet itu kan mungkin ada harus lompat-lompat gitu ya, lompat-lompat. Jadi memang nomor satu lantainya itu harus tepat untuk latihan. Jadi kalau kayak lantai rumah kita keramik gitu ya, kan keras. Jadi kalau mereka lompat pas landingnya nggak bener itu secara nggak sengaja kena heelsnya itu bisa mempengaruhi ke lutut kan. Jadi mereka tuh benar-benar harus aware kalau lompat itu landingnya gimana. Itu yang biasa bikin cedera itu ya lompat-lompat itu. Kalau udah ketemu yang cedera-cedera kayak begitu, pendampingan atau cara nanganinnya bantu biar nggak terlalu kerasa banget lah cedera untuk latihan-latihan berikutnya gimana tuh? Oh nggak bisa, harus diobati dulu dong. Iya, jadi kalau udah kena cedera harus fisioterapi dulu. Istirahat gitu kan. dulu ya. Istirahat dulu sampai muscle-nya recovery, baru latihan lagi. Oke, Bis. Menarik tadi kalau misalnya kita lihat tarian balet dikombinasikan dengan lagu-lagu Nusantara. Sebetulnya nih kalau misalnya dance kan biasa ada modern dance, ada tradisional, biasanya di mix. Nah kalau balet ini bisa nggak sih di mix sama tradisional? Bisa aja, tapi memang agak sulit. Nah, kemarin kita juga Marlupi baru pentas Sikabayan, baru tahun 2024 kemarin ya. Itu kan memang ceritanya cerita Indonesia ya. Jadi kita pakai lagu-lagu, ada lagu Jawa dari Jawa, ada lagu Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua. Nah, kita cuman paling dari lagunya tersebut tuh lagu daerah mana, kita masuk kayak tadi Nusantara, kita masukin gerakan balet. Tapi lagunya pun ya harus sesuai yang kalau untuk balet kan yang agak anggun gitu, yang agak slow. Mungkin kalau cepet pun tuh yang tipe klasiknya lah gitu. Dan itu dipadukan dengan mungkin ada dari penari yang emang dasarnya paham dengan tarian tradisional atau jenis-jenis tarian yang lain, atau semuanya murni dari teman-teman yang di balerina ini? Nah kita pas misalnya kita waktu itu tuh mau bikin tari Jawa misalnya kan, kita kan nggak mengerti ya tarian Jawa, kita datengin guru untuk ajarin kita tuh basic-basicnya Jawanya tuh gimana. Jadi nanti dari tarian itu kita masukin ke dalam balet. Dalam bentuk tangan lah ya, karena kakinya kan mungkin harus pakai point shoes berbeda ya. Maduinnya beda. Maduinnya beda ya. Mungkin Tiffal mau belajar tari balet? Sebetulnya kepikiran sejak awal program ya sebetulnya. Bisa nggak ya kita latihan balet cuma di jeda iklan gitu? Boleh biar nggak kelihatan juga salah-salahnya kami gitu. Tapi sebentar lagi ya. Sabar dulu, kami akan segera kembali ya. Tetap di Kompas TV. Kembali lagi dan kita masih bicara soal balet. Nah, ini udah nggak sabar juga sebetulnya belajar, nggak cuma saya sih, tapi juga si Okta. Cuman yang menarik buat saya adalah soal yang dipegang itu sepatunya nih. Kalau lihat-lihat di video media sosial, kalau Anda ngeh gitu kan, saya beberapa kali juga dipatah-patahin dulu ya? Iya, ada dipatah-patahin dulu, ada yang harus dalamnya dicabut pakunya atau apanya gitu. Coba aja tolong bantu kami paham itu sepatu namanya apa, terus mempersiapkan sepatunya gimana tuh di awal-awal. Oke, Catherine gimana nih Catherine? Boleh. Ini kan namanya point shoes. Nah, dia terbuatnya itu masih keras kalau baru kayak kayu gitu. Aduh, denger jelas lagi itu kerasnya. Iya. Jadi misalnya kayak kalau di lantai, ini suaranya gini banget. Oh iya, bener dong. Nah, di video-video sosial media itu kebanyakan ditekuk-tekuk, soalnya kan dia keras. Nggak mungkin kan kita narinya keras-keras gitu. Jadi makanya ditekuk. Ada setiap orang beda-beda sih. Ada yang dalamnya ini dikeluarin, terus dipotong. Jadi ini bener-bener kayak kain doang gitu. Ada yang depannya diinjek-injek supaya pas. Oh iya, ada suara crack kayak gitu ya. Jadi pas dia pakai, dia bisa roll through the feet gitu. Oh, artinya kalau dari pabrikannya kan begini ya. Berarti ini juga mengurangi kenyamanan dong ya untuk penarinya? Iya, tapi kalau misalnya dari pabrik dibuatnya udah empuk, kan semua kaki beda. Nah, nanti pasti ada yang nggak enak, ada yang nggak sesuai.
Dan sepatu preferensi itu aja cuma ya? buat dipakai latihan atau sampai perform juga? Sampai perform juga. Kan biasanya yang cantik kan ini kalau dipakai perform. Dan sepatunya itu, sorry, yang kepikiran aku adalah itu sepatu kalau tadi dipakai juga buat perform, itu akan dipakai dari awal sampai akhir sepatu yang sama atau ganti-ganti? Kalau ganti-ganti kan kebayang juga ya harus nyiapin nge-cracknya lagi, cabut-cabutnya lagi, motongnya lagi. Oh, biasanya ada yang sama terus, ada yang biasanya udah siapin sepatu banyak gitu. Jadi udah dirusakin yang banyak. Terus jadi kalau misalnya nggak enak langsung ganti, udah siap gitu. Dan itu disiapin semuanya sama balerinanya semua ya, Miss? Iya, karena gini, karena kan sepatu ponces ini kan lumayan keras ya. Jadi makanya kenapa nggak dibikin lembek? Karena kalau lembek harus ganti. Jadi kita tuh butuhnya di tengah-tengah sebenarnya. Sorry, saya boleh pegang dikit? Boleh nih. Ya, Mau pakai timpal? Nggak, jelas tidak muat kaki segini. Tapi Ukurannya artinya nggak gini mungkin. dong, karena gonta-ganti sepatu lumayan merogoh kocek ya gitu maksudnya antara ini. Berarti kalau saya mau latihan, apa sih sebetulnya Miss yang disiapkan untuk pertama orang yang benar-benar belum pernah latihan biasa sebelumnya? Bajunya seperti apa, sepatunya gimana? Oh, kalau untuk latihan di kelas itu kita pakai yang namanya leotard. Leotard itu kayak bentuknya kayak baju renang. Oke. Pakai leotard, pakai stocking, pakai sepatu. Itu untuk di kelas biasa aja, untuk di kelas pakai latihan gitu. Tapi untuk pentas beda lagi. Nah, ada kayak baju kayak gini. Kalau ini kan kayak lebih kayak untuk balet modern. Balet. Kalau untuk balet klasik biasanya mereka pakai tutu, tahu kan? Yang lebar gitu ya. Yang bahannya tulle, tutu, atau ada yang gini, ada yang juga yang selutut. Oke. Gitu. Dan sebetulnya kalau untuk awal-awal nih, buat mereka yang belum punya dasar sama sekali, sebetulnya bisa-bisa aja asalkan modal-modal yang itu tadi ya. Atau sebetulnya ada apa ya istilahnya tuh harus punya kemampuan dasar apa dulu gitu sebelum basicnya. Biasanya belajar gini, sekolah. kalau untuk pakai tutu, kalau untuk anak-anak ya bisa aja dipakein tutu kan, karena mereka lucu kan, banyak kan tutu kecil itu yang warnanya pink gitu lucu. Ya tapi kalau untuk benar-benar berdasarkan kemampuan ya biasanya yang udah nari paling nggak anak SD lah ibaratnya graded lah, baru bisa kelihatan bentuknya bagus. Kalau kayak anak kecil paling lari-larian pakai tutu udah kelihatan kayak balerina kan? Iya sih. Balet kan juga gerakannya banyak ya, misalnya. Gerakan yang paling sulit teman-teman apa nih? Catherine dulu mungkin, nanti gantian yang lain. Banyak sih. Kalau buat aku sih kayak gerakan yang puter-puter gitu. Soalnya kalau aku personally muter-muter kayak nggak dapat aja perasaannya. Oke, kalau Aiko? Sama aku juga paling sulit menurut aku tuh pirouette atau enggak like balancing gitu. Itu susah. Kalau aku loncat karena kayak masih berat gitu, terus kayak nggak bisa tinggi loncatnya. Oke. And what about you? What the toughest movement for you? In ballet. Turn out. Yes. Dan itu belajarnya memang membayangkan bahwa satu anak beda-beda nangkepnya dan dalam satu gerakan itu juga pasti punya teknik sendiri. Orang pada mikirnya, aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya, ternyata bisa gerakan ya. yang menurut mereka sulit juga beda-beda ya. Tapi basic gerakannya apa sih Miss? Mungkin bisa ditunjukin oleh ini teman-teman. Ya, biasanya kita basic dari awal dari belajar itu, yang utama biasanya itu ada yang namanya plie, ada yang namanya battement tendu, ada yang namanya battement glissé. Nah itu yang tiga yang lumayan utama banget sih, itu yang basic banget yang harus dikuasai sama semua penari balet. Contohnya coba mungkin siapa yang bisa contohin? Aiko deh, Aiko show the demi plie. Nah, balet itu kan ada posisi. Ini kan dia Aiko in first position ya, ada posisi satu. Plie Aiko plie. Tunggu kakinya bentar. Saya gini. Enggak bukan Stretch. letter V begini tapi lebih begini ya. And stretch. Ya. Oke. Gini aja udah pegel ya. Iya. Dan Udah berasa ketarik nih. Iya, gini aja mereka harus tahanin posturnya, harus tahanin semua kakinya harus lurus, tahanin tangannya, tahanin kepalanya semua ditahan. Saya pura-pura Coba bisa bikin. belajar begini. And plie and stretch. Masya Allah. Ya, gitu. Oke, itu yang plie. Oke. Nah, kalau yang tendu itu yang kayak poin-poinnya, coba dégagé devant and tendu front. Ya, itu tendunya. Gini. Use the floor. Yes, and tutup. Ini saya nggak lurus. Nah, Oke. gitu. Depan, samping, samping, tutup,
and ke belakang, derrière. Yes, itu berat badannya harus nggak boleh salah pindah, jatuh nanti, ya kan? Tutup. Ngomong-ngomong berat badan, bentar. Nah, ada syarat minimal berat badan nggak soalnya kalau bisa dilihat buat nih lari? kayaknya pada slim gitu ya. Kayaknya kita cocok nggak nih Tifa? Ini aja latihan saya udah ketarik-tarikan. Gitu, ada nggak syarat-syarat Apakah itu juga salah satu manfaatnya gitu, Miss? Coba, kenapa harus kurus? Kira-kira kenapa coba? Ya biar lentur kan, itu doang. Iya, Atau iya. ada Sama kan alasan kadang lain? suka diangkat-angkat gitu kan sih? Kan pada intinya, pada dasarnya kan pada akhirnya mereka kalau nari balet, mereka akan menari pas de deux. Pas de deux itu menari pasangan. Coba kalau gede kan diangkatnya susah ya. Betul. Iya kan? Jadi, membayangkannya nah, biasanya dengan kita berat badan kita normal wanita ya, biasanya yang boleh diangkat itu ya sama kayak kurir angkat koper. Ada maksimalnya kan, supaya nanti tulang punggung yang penari lakinya nggak sakit ya kan. Iya benar-benar. Itu kayaknya di bawah 50 kilo. Di bawah Itu 50 kilo. Buat cewek. Cewek. Cowok nggak diangkat ya? Ya juga sih Tapi sebetulnya. ada bedanya nggak sih gerakan antara yang cowok dengan yang cewek? Basicnya sama, tapi stylenya beda. Oke. Dan biasanya cowok lebih harus jump yang tinggi, jumping yang tinggi. Cowok itu mungkin nggak perlu kayak terlalu fleksibel banget, tapi mereka lebih kayak jumping sama muter. Oke, dan itu latihannya misalnya dalam satu kelas itu pasti barengan bisa cewek dan cowok atau kecil tersendiri? bisa, besar harus dipisah. Karena beda gerakannya kan, maksudnya beda fokus. Tapi kalau melihat perkembangan saat ini, Miss, antara penari balet yang cewek dengan yang cowok, apakah sama gitu untuk secara jumlah atau secara antusiasnya atau gimana sih sekarang? Oh, jauh banget. Cowok tuh cuma sedikit sekali ya, apalagi di Indonesia kita paling punya ini jari tangan nggak sampai habis kali. Kalau untuk penari balet gitu ya. Kalau yang bener-bener nari balet gitu. Kalau perempuan udah pasti kayaknya umum, karena pada orang tua di Indonesia umumnya belum kasih izin ya untuk anaknya menari balet. Di sekolah Miss yang cowok paling tua atau paling muda umur berapa sampai berapa, Miss? Kita ada yang sampai udah selesai balet udah sampai umur 30-an 40 juga ada yang udah lulus dan udah jadi guru gitu ya. Jadi udah lama gitu ya, ada. Terus kalau untuk yang kecil kayaknya ada sih, tapi kan karena cabang kita banyak ya, ada yang kecil tapi ya kalau yang kecil itu kita nggak tahu ya dia bertahan apa enggak. Iya. Tapi kita ada satu penari laki ya yang sampai berhasil banget masuk diterima di Royal Ballet School London, dapat beasiswa di sana. Itu prestasi banget sih. Itu kalau udah niat, capek cita-cita tuh bisa gampang sampai ke luar negeri. Salah satu juga lewat ballet ya. Iya. Miss, kalau kita lihat kan misalnya ada perform ballet, ada yang bawa kayak pita-pita gitu tuh apa tuh, Miss? Apa itu variasi aja? Variasi aja, variasi aja. Ya. Oke, berarti memang ada banyak variasi yang bisa dilakukan di tarian ballet ya? Bisa. Mau jadi Winnie the Pooh juga bisa. Gimana caranya? Baik. Tapi ngomong-ngomong gerakan, tadi kan udah dicontohin beberapa gerakan. Yang paling orang tahu kalau balet itu kan kalau gerakan muter ya. Tifa mau diputar? Jangan, bukan saya dong. Tapi boleh dong dicontohin kalau gerakan memutar itu yang kayak gimana sih contohnya? Oke, Jinghui ini yang akan mencontohkan. Oke. Yes. Pusing gak sih itu? Lebih ke salfok, ini jarinya ini ya kuat juga ya untuk menahan dan tetap di poin itu. Iya. Nggak geser kemana-mana, nggak geser sana sini. Jatuh dong kalau nggak. Iya. Buat muter itu bisa latihannya berapa lama ya, Miss? Jadi kita tuh awal melatih mereka muter tuh dari pertama-tama kalau balet kita ada yang pakai yang namanya bar. Dari bar itu dari mungkin umur 9 udah mulai dilatih. Umur 9 dilatih tapi di bar dulu setengah putaran. Dilihat tuh tadi kakinya kuat nggak? Lagi gitu sampai nanti ke center. Boleh nggak Miss dicontoh sekali lagi? Mungkin Jinghui lagi. Jinghui please show us one more time. Ya. Set. Oke. Berarti salah satu yang harus diperhatikan penari balet adalah stamina ya, Miss ya sebenarnya. Ya, banget. Karena kayaknya kalau perform kan ya lama gitu kan, berjam-jam bisa, dan ternyata sambil muter sambil kemana. Yeah. But is it tough for you to turn around like that? Yeah, because you have to hold the core. Yeah, have to hold the core. When you turn, you have to hold your arms, you have to hold your core. Dan pantat in. Harus kuat semua tuh bagian core-nya terutama. Yes, betul. Olahraga. Iya kan? Dan gimana kalau untuk tiap anak ini
penilaian untuk mereka-mereka ini dianggap lolos satu step menuju ke step berikutnya, itu ngelihat apanya biasanya? Oh, biasanya kita memang ada silabusnya. Kebetulan kita punya silabus sendiri. Jadi kita udah susun nih untuk umur sekian itu harus belajar gerakan apa aja. Nah, nanti pada saat mereka ujian, gerakan itu dibuat dengan baik enggak. Kalau mereka bisa buat itu dengan baik, mereka bisa naik ke level selanjutnya. Oke, berjenjang ya. Ada berapa banyak sih Miss itu jenjangnya sampai bisa dikatakan expert gitu? Jadi beda-beda ya. Kalau kita kebetulan kita pakai Royal Academy of Dance itu sampai Advanced 2. Itu sudah selesai. Tapi kalau memang Advanced 2-nya dapat nilai baik, bisa lanjutin satu lagi untuk kayak ke jenjang penarinya, Solo Seal Award. Dan kompetensi tertingginya apa kalau gitu? Yang dianggap udah expert banget tuh kalau dia bisa apa gitu, Miss? Nggak bisa gitu sih caranya, karena ini seni. Oke, jadi ukurannya tiap orang beda-beda, tiap kelas umur juga beda-beda. Oke, menarik juga. Karena namanya juga seni ya, penilaian juga beda-beda. Oke. Nanti kita lanjut lagi? Boleh? Ngobrol lagi karena kayaknya udah ada yang siap-siap pakai bajunya agak cemilak-cemilak nih. Beda feel-nya. Jadi sabar dulu, tahan. Ada mau ngambil cemilan boleh silakan. Tetap bersama kami di Kompas TV. Ngapain? Saya dari tadi ngaca nih pas nggak posisi saya. Udah masuk loh ini. Pas nggak sih? Ini sama Syahir Pekan Saudara. Dan kalau kita lihat nih Tiffany udah ganti baju, udah semakin cantik, bajunya agak beda dengan yang lain. Apa sih Miss bedanya? Apakah karena dia mau perform nanti? Iya, ini untuk yang tari klasikal, lebih ke klasikal, ballet klasik banget. Nah tutunya kayak gini kurang lebih kostumnya. Dan tadi kalau misalnya kita lihat kan tadi Tiffany mulai coba muter-muternya bagus banget jadinya karena ada aksen-aksen yang bersinar-bersinar itu. Kerlap-kerlip kalau dilihat sama penonton tuh kayaknya pengen juga Tiffal. Jangan paksa saya untuk memakai itu, Okta, tolong. Tapi dari segala properti tadi kan sepatu udah kita lihat ya tadi memang keras dan semua disiapin gitu. Tapi ada properti pendukung lain yang jadi standar bahwa ya nari balet tuh harus propertinya A, B, C, D, E biar narinya juga aman, merekanya juga nyaman. Iya, nomor satu tuh lantai ya. Lantai yang untuk mereka nari, ke satu memang nggak boleh terlalu licin. Nah, tadi kan harusnya mereka nari tarian tadi pembukaan itu harusnya pakai sepatu point shoes yang keras itu. Tapi karena lantainya di sini tidak memadai untuk pakai sepatu itu, jadi kita pakai sepatu biasa biar lebih aman. Dan lantai itu juga nggak boleh keras, karena nanti bisa ya tadi saya bilang rusak lutut dan lain-lain. Jadi harus ada hollow-nya, harus kayak kopong bawahnya. Lantainya pun harus diperhatikan ya Miss ya. Selain itu kalau misalnya yang perlu diperhatikan apa lagi Miss? Mungkin kalau saya mau buat latihan. Untuk latihan, ya ruangan yang cukup luas ya, karena kan mereka nanti ke kanan ke kiri kemana-mana gitu. Terus udara juga, kalau ruangannya pengap juga kan kasihan ya anaknya ya. Jadi sebisa mungkin tuh studionya tuh harus nyaman, lantainya enak, terutama lantai. Terus ruangannya juga pencahayaannya kayak kita lah maunya kan di ruangan yang nyaman gitu. Dan kalau saya lihat tuh di media sosial kalau latihan tuh di ruang latihan pasti ada poolnya atau pegangannya itu. Bar, itu namanya bar. Bar itu tujuannya buat apa? Jaga keseimbangan saja atau ada hal lain sebetulnya? Iya untuk membantu. Kesatu untuk membantu. Jadi kalau kita biasanya pemanasannya kan gerakan yang lumayan susah-susah itu justru di bar. Awalnya kita belajar di bar, jadi kita bisa merasakan kita punya berat badannya pindah-pindahnya kemana. Jadi kalau pas salah pindah berat badan kan biasanya mau jatuh tuh. Kalau ada bar kan lumayan bisa membantu. Awalnya di situ dulu, nanti baru kita bawa ke center. Miss mungkin boleh dicontohin kali ya oleh anak-anak ini dari awal yang tadi kayak pertama menapak terus lama-lama ke atas gitu. Jadi boleh. Step by stepnya gitu ya. Mungkin siapa yang mau contohin? Kalau mau barengan juga boleh. Catherine mungkin. Catherine, you can do kayak tondu, rises or plie gitu. Saya mulai nggak ngerti. Mungkin ada yang mau nyontoin nih, apa mau ngeliatin di rumah nih? Posisi awal begitu. Akan lihat, tutup misalnya dua. Tutup. Samping. Tutup belakang plie, and rise. Up, and lower. Other side. And depan, yes. Close and the two and close and the side plie and up.
Nah, kan goyang-goyang sedikit. Ya, nah kayak gerakan itu kalau awalnya kita bikin di bar kan dia bisa lebih kontrol ya. Itu loh gunanya bar. Biar dia bisa merasakan berat badannya dulu. Bisa ngulang berapa kali untuk gerakan yang itu aja? Sampai dia bisa. Oh, sampai seimbang aja gitu ya? Sampai dia bisa, sampai kita udah betulin sampai dia bisa, oke, lanjut ke gerakan selanjutnya. Miss berarti rawan luka-luka ya bagian jempol gitu, jadi kaki bawahnya. Banyak tuh yang nggak punya kuku kaki, kuku jempol kaki banyak tuh dicopot-copotin kukunya. Takut. Tapi gimana ya? Tapi emang itu bagian dari risiko kali ya, dan itu udah sempat diberitahu juga ke orang tua mereka ini ya? Enggak sih, sebenarnya kalau kan anatomi kaki beda-beda. Jadi pakai ponchusnya pun jenisnya beda-beda. Jadi ada yang depannya gede, ada yang depannya sempit gitu. Harus kita cari yang pas sama kaki kita. Kalau pas sama kaki kita itu pasti enak nanti berdirinya, nggak sakit. Oke, Tiffany, kamu udah berapa lama jadi penari ballet yang solo gitu? Aku mulai balet dari umur 4, tapi aku udah mulai serius waktu umur 6. 2 tahun dong udah mulai serius? Udah begitu. Tapi kalau kamu lebih nyamannya nari solo atau bareng-bareng sama teman-teman juga nih? Sebenarnya dua-duanya sih gak apa-apa, tapi emang kalau barengan itu kan emang harus disamain, kayak harus detail, harus sama semua, jadi perlu lebih banyak waktu. Tapi kalau solo tuh kan emang bisa latihan juga ya sendiri, jadi mungkin lebih gampang dikit. Tantangannya beda deh. Tantangannya beda ya. Nah, terakhir lomba di mana sih? Katanya sampai ke luar negeri ya? Iya. Kemana tuh? Pas itu pencapaian aku yang paling besar terakhir kali ke US yang IAGP, Youth American Grand Prix. Dapat medali atau juara 1 dia. Tepuk tangan. Internasional. Jadi untuk Youth American Grand Prix itu mereka itu diadakan di banyak negara. Nanti finalnya semua dikumpulin ke US. Oke. Dan di US itu jadi misalnya ada dari berapa negara tuh bisa ada 9.000-an peserta. Nanti di US sisa ratusan. Dan Tiffany berhasil menang juara 1. Mantap. Ini keren. Foto kegiatannya. Oh, ini dia nih. Oh iya. Kebayang tuh berjuangnya dengan banyak negara. Iya, sempat gugup gak sih pas latihannya berapa lama tuh? Itu sebenarnya variation yang aku tariin udah dari aku umur berapa ya, kayaknya 8 aku nari variation La Film Garde. Jadi itu udah lumayan mateng kali ya. Dan gugupnya gimana tuh pas tampil di depan pesertanya, kan pasti dari banyak negara ya. Sempat ngerasa oh ini yang lebih bagus, kompetitor paling bagus waktu itu siapa? Siapa ya? Ada banyak sih sebenarnya tuh aku, tapi juga bisa belajar banyak juga dari mereka gitu. Kayak siapa ya? Contoh Morgan Ligon itu kan kakinya bagus banget. Apa sih Miss biasanya yang dinilai dari sebuah kompetisi tari ballet itu? Udah pasti teknik, ya kan? Artistry. Jadi kalau penari balet, nah itu juga salah satu kenapa harus berat badannya dijaga. Itu alignmentnya kan harus cantik ya. Yang kita lihatnya supaya enak, kayak kita lihat model jalan di catwalk gitu kan ya. Coba bayangin kalau misalnya proporsinya nggak bagus juga kan baju yang dipakai jadi kurang bagus. Sama juga dengan balet. Bahkan mungkin lebih susah karena dia harus menguasai teknik-teknik balet yang kayak tadi on point gitu. Mereka harus balance sendirian di atas panggung dengan lagu dan lain-lain gitu kan. Lampu semua, terus kayaknya semua orang memandangin dia gitu kan. Betul. Berarti gitu. Ya mentalitas juga penari itu harus dijaga banget ya. Siapapun yang nampil, apapun lombanya kayaknya emang mental harus ditempa banget bahwa karena orang melatih mereka gitu. Jangan sampai gugup. Apalagi nggak semua orang bisa ngebalet loh. Betul. Iya, apalagi kalau untuk kompetisi gitu misalnya kayak dia tadi pilih tarian apa gitu ya. Dia punya karakter itu mewakili tarian itu enggak, itu dilihat banget. Oke. Gitu. Nah, Marlupi Dance kalau misalnya ada yang mau join atau pengen cari tahu bisa kemana Miss? Mungkin ada Instagramnya atau sosial medianya? Ada Instagram kita di Marlupi Dance Academy. Nanti tinggal di sana banyak klik-klikannya macam-macam. Boleh tuh dicoba, silakan ditinjau langsung media sosialnya. Tiffal juga mau lihat? Sepertinya saya kepikiran ya. Mau ngecilin badan dulu? Apa kita mau ngecilin badan dulu? Ayo, abis ini. Kita fokus di situ. Miss dan teman-teman, thank you ya. Udah mau bagi-bagi
berbagi cerita, teknik-teknik dan pengalamannya ke kita semua. Semoga ini berguna juga buat teman-teman yang menonton program kita hari ini. Kepikiran mau belajar balet, silahkan langsung hubungi aja ya. Dan kayaknya bentar lagi mau ada tampil juga nih. Ya, Tiffany ya. Mau nariin apa Tiffany? Swanilda Coppelia. Swanilda Coppelia. Kita akan lihat nanti sebagai penutup jumpa kita hari ini. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya saudara. Untuk kali ini, saya Rival Solesa. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Happy weekend. Silakan.